Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulama'ina wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li songo ajma'in, khususan ila sultan al syaikhul qadir al-jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif kitab takrib al-qadhi Abu Suja al-Isfahani rahimahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Summa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmu, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab takrib, mudah-mudahan yang hadir dan yang mendengarkan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah was sa'adah was safa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo yang belum niat diniati golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin jamaah yang saya hormati, tetap pada pembahasan rukun sholat. Sekarang rukun yang pinten niki? Ketujuh. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim.
Faslun utawi kila fasal warkanu sholati thamaniyata asyara ruknan an-niyatu wal qiyamu al qudrati wa takbiratul ihrami wa qiraatul fatihati wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha wa ruku'u wa tuma'ninatu fihi. Nah sekarang yang ketujuh wa raf'u lan tangi saking ruku' wal i'tidalu lan i'tidal wa tu'maninatu lan tuma'nina fihi ing dalem i'tidal. Para hadir rahimakumullah, i'tidal niki jumhur ulama itu sebagian dari rukun salat. Jumhur nggih rukun salat. Tetapi ada satu mazhab yang mengatakan i'tidal bukan rukun tetapi wajib atau fardu. Jadi mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali itu semua sepakat i'tidal bagian dari rukunnya salat. Kalau tidak dilakukan maka batal salatnya atau tidak sah. Satu mazhab mengatakan bahwa i'tidal bukan bagian dari rukun tetapi wajib. Kalau tidak dilakukan tetap sah tapi berdosa. Sinten mazhab Hanafi. Ngoten, Mbak. Nggih. Tetapi ulama-ulama Hanafi saat ini lebih cenderung untuk melakukan i'tidal. Nggih. Kalau panjenengan melihat ada orang yang tidak i'tidal dalam salat, habis rukuk kemudian langsung sujud misalnya, maka mungkin ya itu adalah pengikut ulama Hanafi. Para rahimakumullah, kenapa kita harus i'tidal? Sebab kita harus melihat salatnya Kanjeng Nabi. Jadi summarka hatta tatma'inna raki'an summarfa hatta ta'tadila qa'iman. Jadi setelah ruku maka kemudian summarfa kemudian bangkit hatta ta'tadila hingga i'tidal qa'iman tegak lurus. Tegak lurus. Tidak boleh ketika i'tidal kecuali bagi orang tubuhnya memang agak bengkong. Mohon maaf harus tegak lurus. Tegak lurus itu dianjurkan tegak lurus. Summa ta'tadila qa'iman tegak lurus itu i'tidal. Nah, niki perhati rahimakumullah. Kenapa begini? Karena ada keutamaan yang luar biasa di dalam i'tidal. Ini ada hadis Nabi yang sahih riwayat sahabat Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu yang wafat tahun 661 Masehi di Madinah. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Itu ketika sholat berjamaah, ada ketika selesai sholat Nabi mengatakan, siapa tadi yang berzikir ketika i'tidal? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Siapa itu? Maka nggak ada yang mau, Pak. Khawatir dimarahi, barangkali kan? Khawatir dimarahi. Akhirnya Nabi mengatakan, kalimat itu saya melihat sendiri bahwa 30 malaikat berlomba-lomba mencatat kalimat tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari. Lah oleh para ulama ini tidak hanya kalimat itu, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan, juga termasuk Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi dan seterusnya, juga termasuk dapat keutamaan dari malaikat mencatat tersebut. Ini adalah pendapat para ulama. Nah, para hadirin rahimakumullah, kemudian yang rukun di dalam rukun i'tidal ini cuma dua. Apa rukunnya? Gerakan i'tidalnya ditambah dengan tumak-ninah. Cuma dua di dalam mazhab Syafi'i. Jadi Allahu Akbar, lah tegak lurus, hatta ta'tadilah qa'iman, tegak lurus. Lah setelah tegak baru setelah mapan semua anggota tubuh ketika i'tidal, baru baca
Rabbana lakal hamdu. Lek panjenengan enggak ada waktu banyak lengkap Rabbana lakal hamdu mil'u samawati dan seterusnya. Kalau panjenengan misalnya waktunya pendek, tek tumak nina, kemudian Rabbana lakal hamdu Allahu akbar, sah. Tidak apa-apa, gak moco lu gak apa-apa, hukumnya sunnah ngoten. Nggih. Ya, saya terangkan nanti, nggih. Saya terangkan. Itu mazhab Hanafi. Ngeten, nggih, gak loncat-loncat nggih. Nah, kemudian ketika sudah tumak nina, gerakan tetap sudah tumak nina kenceng mapan ya, baru Rabbana lakal hamdu dan seterusnya itu dibaca satu kali baru kemudian sujud. Nah, itu cuma dua rukunnya, wal i'tidal wa tumak nina, cuma dua saja. Dan bacaan tasmi' sami'allahu liman hamidah itu dalam mazhab Syafi'i sunnah, dalam mazhab Hanafi sunnah, dalam mazhab Maliki sunnah. Cuma satu yang memfardukan kalimat tasmi' adalah mazhab Hambali. Paham gitu? Termasuk bacaan tahmid di dalam i'tidal, Rabbana lakal hamdu, tiga mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i sunnah, satu mazhab yang wajib rukun yaitu mazhab Hambali. Kalau panjenengan pengikut mazhab Hambali tidak membaca sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu dan seterusnya, maka panjenengan itu harus sujud sahwi menurut mazhab Hambali. Kalau kita ikut siapa? Mazhab Syafi'i, hukumnya sunnah. Makanya lek wong ngadeg teko rukuk meneng yoga ngangkat tangan, yoga tasmi' sah. Sebab tasmi' gerakan angkat tangan itu dalam Syafi'i hukumnya sunnah. Baca lakal hamdu di dalam i'tidal juga hukumnya sunnah. Paham nggih? Nah, niki perbedaan pendapat ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, jadi yang sunnah apa saja? Yang sunnah di dalam mazhab Syafi'i juga jumhur ulama adalah bacaan sami'allahu liman hamidah, juga sunnah oleh jumhur ulama Syafi'i ketika takbir Allahu Akbar dimulai sejak sami Allahu liman hamidah. Niki anjuran, tidak wajib. Jadi sejak kapan kita baca tasmi'? Sejak bangkit warrafa'a, sejak bangkit dari ruku ya. Sami Allahu liman hamidah. Lah kok ngelamun onge duduk sami Allah, Allahu akbar, sahabat tidak? Ayo. Misalnya imame ngelamun ya, Allahu akbar ruku nggih, marang ngono tangi i'tidal Allahu akbar. Coba panjenengan kira-kira kuping gatel gak niku? Kok gak biasa? Itu sah apa tidak? Tetap sah. Sebab tasmi' di dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Ngoten. Jadi itu furu'iyah, Pak. Itu masalah kecil di dalam tata cara ibadah yang seharusnya tidak mesti untuk dibesar-besarkan. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, angkat tangan juga sunnah. Jadi tangi teko ruku sami Allahu liman hamidah sunnah. Jadi sami Allahnya hukumnya sunnah, angkat tangan hukumnya sunnah, bacaan dalam i'tidal hukumnya sunnah. Kalau baleni yang rukun adalah gerakan i'tidal dengan tumak nina. Itu jumhur ulama. Jadi kalau ada orang mengatakan, kalau imam tidak mengatakan sami Allahu liman hamidah,
Apakah makmum itu baca sami Allah? Mazhab Hanafi mengatakan makmum tidak perlu mengucap sami Allahu liman hamidah, langsung tahmid Rabbana lakal hamd. Mazhab Syafi'i mengatakan imam sami Allahu liman hamidah, makmum tetap sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Nah, beda lagi, enak kan? Tahu perbedaan, nggak usah tukaran, ya. Insya Allah ngopi bareng lek. Lek ngerti kok ngopi bareng ya. Nah, para hadirin rahimakumullah. Jadi menurut mazhab Syafi'i, kalimat tasmi' sami Allahu liman hamidah, mengangkat tangan itu berlaku bagi imam, berlaku bagi makmum, berlaku bagi sholat sendirian munfarid. Ya, niki sami Allahu liman hamidah. Kenapa kita sering dengar begini ketika makmum, imam sami Allahu liman hamidah, ada makmum banter sami Allahu liman hamidah. Apakah salah? Tidak salah. Sebab ada riwayat dari kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, karangannya Al-Hafidz Al-Imam Al-Alam Al-Muhaddits Al-Bashir Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, ya, itu mengatakan bahwa hadis yang Nabi mendengar orang, ya, Rabbana lakal hamd, Nabi mendengar sebagai imam, maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan diperbolehkan makmum juga mengeraskan sami Allahu liman hamidah. Jadi ada keterangan ulama-ulama hadis yang mengatakan diperbolehkan, tetapi anjuran yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, makmum sami Allah ojo banter ngoten nggih, krungu awake dhewe. Lek banter ya gak apa-apa ngoten lho Bu nggih, disantai mawon. Masalahnya ana makmum pinggire sami Allah, oh tahu ngaji, santai bro. Gitu nggih, kau usah diseriusi. Ini para hadirin rahimakumullah. Jadi kalau baleni ada keterangan dari Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah yang wafat tahun 1505 Masehi di Mesir. Dalam kitab beliau, kitab apa? Kitab Asnal Matalib, beliau mengatakan salah satu mazhab yang bernama mazhab Hanafi, ya, beliau mengatakan bahwa imam itu tasmi' sami Allahu liman hamidah, maka makmum tidak usah tasmi'. Paham nggih? Nah niki mazhab sinten? Mazhab Hanafi. Jadi kalau makmum sami Allahu liman hamidah, Hanafi tidak usah makmum meniru sami Allahu liman hamidah, langsung iktidal baca Rabbana lakal hamd. Kecuali pengikut Hanafi ketika dia menjadi imam dan sholat sendirian. Paham nggih? Ini perbedaan sholat kuatah niku nggih kata. Nah, para hadirin rahimakumullah, bahkan tadi saya katakan mazhab Hambali ya. Mazhab Hambali mengatakan bahwa takbir intikal, ya, gerakan takbir intikal kalimat tasmi' itu dalam mazhab Hambali wajib, ya. Ini keterangan ada di dalam kitab Al-Mughni Syarah Mukhtasar Al-Kharaqi, karangannya Syekhul Islam Al-Imam Al-Muhaddits Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah, murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia mengatakan mewakili mazhab Hambali bahwa kalimat tasmi' juga gerakan raf'ul yadain itu salah satu yang wajib. Kalau pengikut mazhab Hambali tidak melakukan itu, maka wajib sujud sahwi. Paham nggih? Ya, berarti kita tengah-tengah Syafi'i. Tasmi' sunnah, angkat tangan sunnah, bacaan Rabbana lakal hamd juga sunnah. Ngoten nggih. Paham ya perbedaan. Jadi enggak usah mamang.
Mangke ada keterangan dari YouTube sing burak-burak jenggoten niku. Wah ngene. Yo tahu ngaji, oh mungkin ente mazhab Hambali. Ngoten kita mazhab Syafi'i. Dilarang Hambali menyalahkan Syafi'i dan Syafi'i dilarang menyalahkan Hambali. Mobil dhewe gak usah tabrakan. Ngoten maksudnya. Ngoten nggih. Jadi dalam syariat dalam ini syariat, mobil adalah pemahaman dari masing-masing ulama. Terserah dengan ikut siapa. Cek selamat ngoten Bu. Molek mobilnya ulama niku cek selamat. Sampai gak melok mobil ulama, ijen dalan dua kemungkinan ya ditobruk apa ketobruk ngoten mawon. Niku ini kias atau contoh orang tidak bermadzhab ngoten nggih. Nah, para hadirin rahimakumullah, sakniki napa sejarah tasmi'? Napa kok moro-moro Nabi salat sebelum sejarah ini tetap Allahu Akbar. Sebelum sami Allahu liman hamidah. Ana sejarah Pak ngeten. Suatu hari niki hadis sahih. Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu ketinggalan berjamaah dengan Kanjeng Nabi. Ngoten. Pawanter melayu Abu Bakar niki. Berhubung wis sepuh, malah ini gak sepiro, banter. Otuk. Wah, nduk Nabi wis ketinggalan sepur. Sedih. Coba Pak. Sahabat ketika ketinggalan jamaah sedih, nangis. Awak dhewe kualik ngenteni mburi. ayo, kula nggih ngoten sami. Jogok mburine. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq masuk masjid melihat Nabi posisi mau rukuk, spontan beliau mengatakan alhamdulillah. Kemudian Jibril turun, Pak. Ketika Nabi rukuk, Jibril turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hei Muhammad, barusan ada orang memuji Allah Subhanahu wa taala, maka mulai hari ini ya, ketika kamu setelah rukuk bangkit ke i'tidal, bacalah subhana Allahu liman hamidah." Sejarah. Jadi sami Allahu liman hamidah itu barokai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lek ana wong gak gelem ngakoni sahabat, dilok-lokno sahabat misale, maka dia sholat pakai sami Allahu liman hamidah, otomatis dia tabarukan dengan sejarah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Paham nggih? Nek gak paham ngene datang tukaran sami Allah sampean gawe Abu Bakar As-Siddiq gak ngokon Abu Bakar piye. Ngoten nggih. Jadi kita tetap hormati para sahabat. Ini para hadir rahimakumullah, banyak ya dalam kitab sejarah ini, ada dalam kitab I'anul Talibin, ada dalam kitab Hasyiyah Bujarim Al-Khatib, ada dalam kitab Hasyiyah Al-Jamal, ada, atau kitab Futuhal Wahab, ada nggih. Niku banyak diterangkan oleh para ulama. Para hadirin rahimakumullah, sakniki posisi tangan jenengan nate mboten melihat orang ketika bangkit dari rukuk itu sendakep. Pernah lihat? Sami Allahu liman hamidah. Nate semerep? Ya, pernah? Atau melakukan sendiri? Nah, ini diterangkan ngeten. Memang di dalam sholat ada dua pola ketika orang i'tidal. Yang pertama adalah namanya irsal apa? Melepas tangan. Yang kedua apa? Sedekap. Nah, saya ceritakan. Nah, konteks hadis niki, ya para ulama itu mencari hadis yang isinya apakah Nabi itu ketika bangkit dari rukuk sudah sendakap atau lurus. Dan hadis ini cuma ada dari riwayat sahabat Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu. Dan ketika posisi sujud jelas ya, posisi angkat tangan juga jelas, posisi takbir Nabi juga jelas, posisi ngadeg juga jelas.
Rukuk juga jelas tangan Nabi di lutut, tetapi ketika hadis itu menerangkan Nabi tidak ada keterangan Nabi tangannya bagaimana. Tidak ada. Hadisnya panjang. Maka para ulama ijtihad. Yang bisa memutuskan ini bukan ulama hadis, ulama fikih. Ulama fikih rata-rata adalah ulama hadis. Ulama hadis belum tentu ulama fikih. Dari dulu ngoten dari dulu. Jadi kalau ada orang mengaku saya ahli hadis, belum tentu ahli fikih. Tapi ahli fikih rata-rata ahli hadis, sebab dasare juga hadis dipreteli, Pak. Ngeten. Iku fikih. Hadis ngapalno tok. Sak riwayate. Ngoten. Makanya ketika ada ulama hadis ahli fikih ngeten. Ya. Ada ulama fikih ahli hadis ngeten. Ada ulama ahli fikih hafal Quran ngeten. Luar biasa niku. Niki berhati rahimah. Lah sampean lek ana ustaz ahli hadis empun takjub. Hebat. Belum tentu nyun sewu nggih. Karena kita buktikan apakah dia juga ahli fikih. Dan orang-orang yang mengaku ahlu sunnah saat ini nyun sewu tidak mau fikih, tidak mau usul fikih, tidak mau bermadzhab. Mazhab saya mazhab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak takoni lek mazhab Rasulullah sampai ketemu kapan Kanjeng Nabi. Kok ketemu ya, mazhab harus ketemu loh. Syafi'i di murid Al-Muzani, di murid iki, di murid Maliki, di murid Syafi'i, Ar-Rabi' di murid iki Yahya bin Mu'in, kemudian murid Ruwaihah, murid Syafi'i, murid Ibnu Ishaq, murid sampai Hashim Asy'ari, mazhab Syafi'i sanad jelas. Ngoten. Nah, sampai mazhab Rasulullah mazhab siapa? Terjemahan. Loh, ketemu terjemahan terus pundi? Yes, gak usah aneh-aneh. Nah, balik-balik para hadirin rahimakumullah. Oke. Nah, konteks hadis tidak ada yang jelas posisi tangan menunjukkan Nabi di mana. Kembali kepada ijtihad ulama. Ya, maka dikatakan salah satunya sinten dari mazhab Syafi'i mengatakan diwakili oleh Imam Ar-Ramli Asy-Syafi'i, ini bergelar Syekhul Islam yang wafat tahun 1597 Masehi di Mekah. Dalam kitab Nihayatul Muhtad fi Syarh Al-Minhaj beliau mengatakan wa qauluhu ba'da takbiri ya tahta sadrihi, dan dikatakan setelah takbir meletakkan tangan ya di dada, di bawah dada, ai fi jam'il qiyami ila ruku'i. Nah, pesan beliau begini para hadirin, fala taj'aluhuma tahta sadrihi, jangan letakkan kedua tanganmu di bawah dadamu ya begini, tetapi bal yursiluhuma, tapi lepaskan keduanya. Paham nggih? Dilepaskan keduanya. Wala taj'aluhuma, jangan jadikan tanganmu begini, ya kan? Bal yarsiluhuma, lepaskan kedua tanganmu, luruskan ya. Itu dari mazhab Syafi'i. Jadi kitab-kitab mu'tabarah ulama salaf jumhur rata-rata irsal, Pak. Tangannya lurus, tidak sendakep. Tetapi baru muncul polemik ini tahun 60-an dulu. 60-an ini loh. Kenapa? Munculnya ulama Wahabi yang bernama Syekh bin Baz yang wafat tahun 99 ya di Jeddah. Nah, ya. Akhirnya polemik ini itu tabrakan sesama ulama Wahabi. Bin Baz mengatakan sendakep, Albani mengatakan irsal. Loh, kalau ada ustaz-ustaz Wahabi Salafi mengatakan bahwa sendakep irsal itu bid'ah, delok ulama niki lho, tukaran dhewe. Bin Baz mengatakan sendakep sunnah, Albani mengatakan tidak sunnah irsal. Oh, okay. Harus paham tahun 60-an ya.
Kemudian 83 rame lagi. Kenapa? Polemik ini diangkat oleh majalah yang namanya majalah Al Muslimun Bangil tentang pendapat bin Bas dari Wahabi. Rame lagi sampai sekarang. Itu ceritanya, ngoten nggih. Jadi harus paham. Makanya kembali kalau ada mengatakan, loh itu di Bangil persis, pondok persis. Oke, tetapi Kiai Hasan ya dalam kitab fikihnya mengatakan, saya baca sendiri, beliau mengatakan bahwa yang dianjurkan ketika itidal adalah irsal, melepas tangan. Ya, niki sudah. Jadi harus paham sejarah tentang polemik di dalam ibadah sholat. Para hadirin rahimakumullah, tetapi ngeten di dalam mazhab Hambali sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Mardawi, kalau dalam mazhab Syafi'i ada nama Imam Al-Mawardi, ya. Dalam mazhab Hambali ada nama Imam Al-Mardawi, loh sama lah, ojo keliru. Imam Al-Mawardi Syafi'i, Imam Mardawi Hambali, sing wafat tahun 1299 Masehi, ya. Dalam kitab Al-Insaf beliau mengatakan bahwa Imam Ahmad itu ditanya orang, ya Imam, bagaimana pendapat panjenengan ketika i'tidal sendakep opo irsal? Apa jawaban Imam Hambali? Idza rafa'a rasahu minar ruku'i, ketika mengangkat kepalamu dari ruku. Kata Imam Hambali sendiri, insya'a arsalu yadai, silakan pilih lepas tanganmu. Wa yusya'ar wadu'a yaminahu ala shimali, dan silakan pilih sendakep. Oh, Imam Hambali, paham nggih? Jadi ini khilafiyah. Cuma yang jumhur dari para ulama mazhab itu mengatakan yang dianjurkan adalah irsal, melepas kedua tangan, termasuk Hanafi. Lek Maliki mari takbir ihram itu ndak sendakep. Ayo niki Allahu Akbar baris niku. Iki mazhab Maliki. Sampai si umroh tahun ningali teng TV itu nggih, yang salat gak sendakep semerep. Itu pengikut mazhab Maliki. Lek ngadeg salat mari takbir ihram tidak sendakep. Itu mazhab Maliki loh. Baru ngerti. Jadi cara-cara berbeda, harus saling menghormati. Jadi menurut Imam Hambali pilihan terserah, insya'a sakarepmu, ngoten cara Jawane. Sendakep nggih monggo, irsal nggih monggo. Tapi balik ke mazhab Syafi'i, ulama-ulama kita itu merekomendasi sebuah anjuran bahwa kita i'tidal jangan sendakep, dianjurkan untuk melepas tangan. Paham nggih? Nah, sing Hambali monggo, Syafi'i nggih monggo, foto-foto salat. Sing gak tepak kakean cocot tapi gak salat. Niki ya. Niki para hadirin rahimakumullah. Niki fikih lho nggih, niki fikih. Jadi tetapi yang sewu, ada satu ulama dari Syafi'i yang bernama, jadi kalau ada orang mengatakan, "Oh, Syafi'i punya pendapat begini, apa sendakep, apa lurus makruh." Betul, biar enggak salah paham. Ada satu pendapat ulama Syafi'i yang bernama Imam Al-Baghawi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1122 Masehi di Iran. Beliau mengatakan, ya, kalau tidak melepas tangan hukumnya makruh. Beda sendiri kan? Nah, ternyata kemudian Imam Nawawi, ya, dalam kitab Al-Majmu' dalam kitab Raudhatul Thalibin wa Umdatul Muftin, beliau mengatakan maksud dari Imam Al-Baghawi lurus tangan irsal makruh, maksudnya adalah apa? Agar orang itu tidak menggerak-gerakkan tangan. Maksudnya bagi orang terbiasa ketika irsal ngonang ini,
Kata Imam Baghawi apa? Mendingan sendakep. Itu maksud pendapat dari Imam Al-Baghawi, diterangkan oleh Imam An-Nawawi yang wafat tahun 1277 Masehi di Suriah dalam kitab Raudhatul Thalibin wa Umdatul Muftiyin. Ini paham nggih? Nah, intinya apa? Jumhur ulama Syafi'i yang utama adalah irsal. Lupa kadung sendakep kebiasaan monggo. Lah enak aja nggih. Monggo. Karek melok hambali. Apa batal? Tidak, batal. Ngoten, ndak usah dilokno. Nggih. Nah, ini perhatian rahimakumullah. Nah, utamanya irsal ini dikuatkan oleh yang namanya as-saikhon fi madhabis Syafi'i. Ada gelar as-saikhon fi madhabis Syafi'i. Siapa? Dua imam yang menjadi acuan dari ulama Syafi'i. Sinten? Imam Ar-Rafi'i rahimahullah dan Imam Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi rahimahullah. Jika kedua imam ini berpendapat di dalam mazhab Syafi'i, maka itu sudah cukup mewakili dari ulama Syafi'i. Jika kedua ulama berbeda pendapat antara Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi, maka ulama Syafi'i sepakat memakai pendapat Imam Nawawi. Ngoten niki ilmu tentang mazhab. Ya. Niki para hadirin rahimakumullah. Nah, sendakep nggih, contoh, sendakep dalam salat misalnya niku ten pun diletake, ten dodo, ten perut, ten udel utawa ten sare udel. Ya, sendakep itu ya nyun sewu. Sendakep itu jumhur ulama semua mazhab 4 mengatakan sunnah. Misalnya takbir Allahu Akbar, takbir ihram nggih, Allahu Akbar, sendakep semua mengatakan sunnah. Tetapi Imam Maliki mengatakan lebih baik lurus, tidak sendakep. Ya. Ini mazhab Maliki. Nah, kemudian mazhab Hanafi mengatakan sendakep ketika berdiri setelah takbir ihram itu sunnah. Mazhab Hanafi itu letaknya di bawah pusar atau tepat di pusar, itu mazhab Hanafi. Jadi kalau ada orang sendakep di pusar atau bawah pusar, monggo, ono pendapat yang begitu nggih. Nggih. Bakar miring, ojo dimiringno. Nggih, pangke nggih, pangke. Ini menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Syafi'i, sendakep setelah takbir ihram itu hukumnya sunnah. Di mana letaknya? Anjuran jumhur ulama Syafi'i, sendakep itu di bawah dada, di atas pusar. Okay. Ini jumhur dari mazhab Syafi'i, di bawah dada, di tahta fi sadrihi, di atasnya udel, antara begini ya. Di bawah tengah-tengah udel ambek dada. Okay. Nah, apa dalilnya? Dalilnya itu adalah fawadhu'a yadahul yumna ala yadahul yusra ala sadrihi. Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dadanya. Hati-hati makna hadis nih, Bu. Hati-hati makna hadis ini. Ala sadrihi, di atas dadanya, tepat di dada. Ini bagi orang yang hanya memahami tekstual hadis. Ya. Tetap bagi santri nahwu dipreteli, Pak. Apakah benar ala sadri termasuk tepat di dada, dipreteli nahwu sorofnya? Ini santri.
Oh, ketemu. Ternyata jauh sebelumnya ada ulama yang bernama Imam Al-Bazzar rahimahullah yang wafat tahun 904 Masehi loh ya. 904 Masehi sudah mengatakan hadis itu begini dalam kitab musnadnya. Yang dimaksud ala sodarihi, Nabi meletakkan tangan kanan atas tangan kiri itu di dadanya. Imam Al-Bazzar mengatakan dalam kitab tahun 904 Masehi mengatakan yang dimaksud ala sodarihi adalah inda sodarihi, di bawah dada. Ngoten nggih. Jadi makna itu bukan kemudian tepat di dada, apalagi di atas dada. Allahu Akbar. Enggak ono dalile itu nyun sewu. Tidak ada dalil, coba sampean cari, adakah sedekap di atas dada? Kata orang-orang itu ini paling sunnah tekan di ya jangan kayak gini. Nah ini gak karu-karuan gitu loh. Asal beda monggo, tapi jangan mengelabui dalil untuk menguatkan seperti itu. Paham nggih? Cek dibutuhi sampai dengan sedaya kali kula niki nggih. Niki berhati rahimakumullah. Sehingga nyun sewu, kalau ada orang mengatakan sendakep di atas dada atau di dada itu ahlu sunnah, bohong, dusta. Ayo kita buka ulamanya yang bernama Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah Al-Hambali Al-Maqdisi yang wafat tahun 1350 masih Damaskus. Beliau mengatakan dalam kitab Badi'il Fawaid, beliau mengatakan apa? Ada riwayat Nabi melarang takfir sendakep di atas dada, melarang. Siapa sih ngomong? Ulama mazhab Hambali, acuannya ulama Salafi Wahabi. Ini kita waya perang. Niki harus dijelaskan niki para hadirin rahimakumullah. Mazhab Hambali difundi, mazhab Hambali itu sunnah sedangkep ya. Kemudian letaknya di mana? Letaknya di bawah pusar atau tepat di pusar seperti pendapat mazhab Hanafi. Paham nggih? Nah, lek ana wong dukur tangane dawa, nek udel berarti iku kalau enggak ikut Hanafi, ikut Hambali. Jangan ikut tepat di atas dada ngeten nggih. Jangan ya, jangan. Sing larang sinten? Sing larang ulamanya sendiri, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Ngoten nggih. Ibnu Taimiyah acuannya ulama Wahabi, muridnya mengatakan tidak oleh sendakep di dada atau di atas dada. Kalau ingin mau, ayo buka kitabnya bareng diwaca bareng. Ngoten eco pun ngoten niku nggih. Nggih, mugi-mugi manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallim ala rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna bil ladunka 'ilman nasir bihi kamil mahyatil mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.